Tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jatim menggelar pra-ekskavasi di situs Kumitir Mojokerto. Dalam kegiatan persiapan ekskavasi skala besar Agustus nanti, para arkeolog mengungkap beberapa fakta baru. Pra-ekskavasi situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo digelar selama 3 hari, yaitu mulai 29 Juni sampai 1 Juli. Tim dari BPCB Jatim melakukan tes pit atau membuat lubang uji di 9 titik untuk mencari struktur talut yang masih terpendam. Penggalian arkeologis ini melibatkan 20 orang, yaitu 10 dari BPCB Jatim dan 10 tenaga penggali dari warga Desa Kumitir. Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog BPCB Jatim mengatakan, kegiatan pra-ekskavasi salah satunya untuk membuktikan ukuran dan bentuk talut yang mengelilingi situs Kumitir. Sebelumnya pihaknya mempunyai hipotesis, situs pendarmaan Raja Singasari ini dikelilingi tembok penguat tanah berbentuk persegi panjang 400 x 250 meter. Pihaknya menemukan struktur dari bata merah yang merupakan bagian dari talut kuno di 8 titik kotak penggalian, yaitu bagian dari struktur talut sisi utara, barat, dan selatan. Hanya saja struktur dinding penguat tanah di sisi selatan sudah banyak yang rusak. Iya. Ini terus masih tanah ya belum digali, terus lanjut ke sini. Ini besok kita tampakkan semua, ini diratakan semua, kelihatan bisa. Ini kelihatan. Kayak jalan di tembok Cina. Bata penyusun struktur yang diyakini sebagai talut sisi barat, utara, dan selatan situs Kumitir juga mempunyai dimensi yang sama dengan talut sisi timur, yaitu mempunyai ketebalan 6-7 cm, panjang 33 cm, lebar 18-22 cm. Tes pit yang dilakukan BPCB fokus mencari sudut tenggara talut situs Kumitir, yaitu untuk menemukan siku yang menjadi titik temu antara talut sisi timur dengan sisi selatan. Berbekal temuan-temuan baru dari tes pit, pihaknya berhasil menghitung lebih detail luasan situs Kumitir itu. Penghitungan juga dibantu pemetaan udara dengan talut yang mengelilingi situs sebagai titik batas. Pihak BPCB sudah membuktikan bahwa talut situs Kumitir berbentuk persegi panjang, panjangnya 312,3 meter dan lebarnya 193,6 meter. Tidak hanya itu, dari kegiatan pra-ekskavasi ini, para arkeolog juga menemukan indikasi situs Kumitir dibuat berundak. Bagian barat situs yang diyakini sebagai pintu masuk dibuat lebih rendah, sedangkan sisi timur dibuat lebih tinggi karena bagian sakral yang menjadi tempat pendarmaan Raja Singasari. Bagian timur situs ini meliputi pemakaman umum Dusun Bendo, tempat ditemukannya struktur candi. Bagian timur ketinggiannya 48 mdpl, sedangkan bagian barat 46, sekian mdpl. Sisi barat kita sudah menemukan data yang sama seperti yang kita temukan di sisi timur. Ternyata memiliki kesamaan di sisi barat, sehingga kita sudah bisa mencari titik temu
bentuknya persegi. Dinding keliling situs Kumitir ini menariknya lebih besar dari kolam segaran. Kolam segaran sendiri kan berukuran 325 kali 125. Ini lebih besar. Dua titik kita sudah temukan, di buktinya di lapangan, tinggal 2 titik kita sudah tentukan secara imajiner ya di peta, dan akan kita lakukan penggalian secara menyeluruh di bulan Agustus bulan depan. Ekskavasi skala besar di situs Kumitir akan digelar selama 30 hari pada Agustus nanti. Penggalian arkeologis itu untuk menampakkan seluruh struktur talut yang mengelilingi bangunan suci tempat pendarmaan Raja Singasari. Ekskavasi Agustus nanti juga untuk membuka sebagian kecil area makam Dusun Bendo untuk mencari jejak pondasi candi tempat pendarmaan Raja Singasari. Berdasarkan naskah Negara Kertagama dan Pararaton, Raja Mahesa Cempaka yang wafat pada tahun 1268 Masehi didarmakan di Kumeper bersama Wisnuwardana. Keduanya merupakan penguasa kerajaan Singosari. Nama Kumeper diyakini menjadi Kumitir pada masa modern. Candi itu dibangun 12 tahun setelah wafatnya Raja Mahesa Cempaka, yaitu tahun 1280 Masehi. Saat itu Singasari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Hingga pada masa Majapahit, candi di situs Kumitir menjadi ujung timur kota raja. Bangunan suci itu juga diperkirakan pernah diperbaiki pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, sehingga candi tetap difungsikan pada zaman Majapahit. Mahesa Cempaka merupakan putra Ken Arok dan Ken Dedes. Dia juga merupakan kakek dari Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Sedangkan Wisnuwardana merupakan putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Semasa hidupnya, Mahesa Cempaka dan Wisnuwardana menjadi Raja Singasari secara bersama-sama. Kedua raja ini menjadi ahli waris karena sama-sama menjadi keturunan Ken Dedes dari ayah yang berbeda. Hipotesis adanya candi tempat pendarmaan dua Raja Singasari juga diperkuat dengan penemuan sejumlah batu komponen candi di makam umum Dusun Bendo, yakni berupa 2 batu pipi tangga candi dengan dimensi masing-masing 130 x 100 x 100 cm, batu antefik sebagai hiasan di atas candi, serta balok batu yang menjadi komponen badan dan kaki candi. Batu pipi tangga candi itu ditemukan tepat di sebelah barat dan timur makam umum Dusun Bendo. Oleh sebab itu, candi di situs Kumitir ini diperkirakan menghadap ke barat. Candi yang menghadap ke barat pada masa kerajaan Hindu berfungsi sebagai tempat pendarmaan raja. Sementara candi untuk pemujaan atau sembahyang pada umumnya menghadap ke timur. Candi suci itu dibangun dengan memadukan bahan batu andesit dan bata merah. Bata merah digunakan pada konstruksi bagian tengah candi, sedangkan bagian kelilingnya menggunakan batu andesit. Struktur candi runtuh diduga akibat gempa bumi. Pecahan keramik yang ditemukan dalam proses ekskavasi Talut Timur tahun lalu dan di sekitar makam Dusun Bendo juga memberikan petunjuk berdirinya bangunan suci di situs Kumitir. Pecahan keramik yang ditemukan dari 3 dinasti kerajaan Cina, mulai dari keramik dinasti Song pada abad 11-12 Masehi, dinasti Yuan abad 12-14 Masehi, serta dinasti Ming abad 15-17 Masehi. Kalau dari sejarah kita sudah tahu dari berliterasi ya, menyebutkan Negara Kertagama menyebutkan bahwa Narasingamurti atau Mahesa Cempaka dari masa Singosari didarmakan, dicandikan itu di Kumeper. Disebut juga Kumeper di kitab Pararaton, tempat pendarmaan dari Narasingamurti Singosari. Yang menarik adalah dari kitab Wargasari. Di sini seorang tokoh bernama Wargasari ingin menuju ke Watu Tulis yang ada di kota Raja Majapahit, begitu ya. Di Trowulan, dia dari Jajabung begitu, kemudian menyisiri sisi timur dari kota Raja Majapahit, Kumeper.
Nah, berarti dari sini ini ada toponimnya menjadi Kumitir sekarang. Oh gitu. Sehingga kita berasumsi bahwa Kumeper yang disebut dalam negara Ketagama dan Pararaton, tempat pendarmaan Narasingamurti dan Parmasa Singosari itu berada di Kumitir saat ini. Oh gitu. Dan berlangsung hingga masa Majapahit. Ya. Jadi dan menjadi bagian timur dari kota Raja Majapahit. Berarti itu bisa dikategorikan sebagai asal mula nama Kumitir sendiri diambil. Ya, nama Kumitir sendiri mungkin waktu pada masa Majapahit namanya Kumeper begitu ya. Gitu ya. Terus kemudian berubah lafal menjadi Kumitir. Dan cocok juga dengan bukti arkeologis bahwa di sini ada ciri-ciri candi yang ada di area makam itu. Ya. Dan kemudian ternyata area candi itu dilengkapi dengan dinding talut yang luar biasa ini sebagai pembatas komplek dari Candi Pendarmaan. Ya. Berarti ini dikategorikan sebagai tempat apa Pak? Terakhir. Percandian. Percandian. Ya, percandian yang dikelilingi oleh itu dinding talut. Talut Ya. besar ini. Dan luasnya kita perkirakan mencapai 6 hektar.